Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan kisah Nabi Sulaiman dan anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk pergi ke tepi laut. Di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampai di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri, mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bahwasannya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Beliau terus mencari tahu, menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku apa yang kamu lihat di dalam sana, pinta Nabi Sulaiman pada jin Ifrit. Lalu Ifrit pun menyelam ke dalam laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi ke sana dan kemari, namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana, ucap Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Menyelamlah ke dalam laut, lalu datanglah kepadaku, serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi, pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit, yang lainnya untuk yang kedua kalinya. Menyelamlah Ifrit, dan selang beberapa waktu Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit ini sama seperti perkataan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman memerintahkan Asif, bakhinya, untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif bakhinya adalah menteri Nabi Sulaiman, disebut dalam Al-Quran pada surat An'am ayat 40. Dia juga seorang wali Allah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana, pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Bakhiyah. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asif Bakhiyah berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintu terbuat dari batu yakut, satu lagi terbuat dari batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarine atau jamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya, padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelam Ifrit yang pertama. Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan sholat, lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini? Tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya dan berdoa kepada Allah, Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu. Dan ketika ayah saya wafat, dia berkata kepada Allah, Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan.
cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya. Ucap pemuda itu melanjutkan cerita. Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, jawab pemuda tersebut. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejut Nabi Sulaiman ketika bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda, dan anehnya lagi tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian, jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu? Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula, pinta pemuda itu ke Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asy-Syibakhiyah untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongannya. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian atau safar, dan 2 orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawatnya dengan kasih sayang. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridha dari orang tua. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Hakim At-Tabrani. Sudah kita dengarkan kisah Nabi Sulaiman dan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita sebagai anak selalu taat dan berbakti kepada orang tua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikut.